Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Kita cerita-cerita power tools lagi. Oke, udah lama nih ya saya nggak buat konten tentang cerita power tools. Kali ini saya ingin buat lagi ya. Saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan power tools yang telah beberapa lama menemani saya dalam kegiatan woodworking. Kalau teman-teman yang subscriber lama pasti tahu nih. Kalau dulu kan awal-awal konsep saya buat channel ini untuk menceritakan pengalaman saya menggunakan power tools yang saya miliki. Nah, kali ini saya akan buat lagi ya. Udah lama nggak saya buat. Ini ada dua bor teman-teman. Dua bor yang sama-sama 12 volt. Kualitasnya sama-sama bagus ya. Cuman beda harga dan beda merek. Yang satu adalah Edon tipenya ED31210. Yang satu lagi adalah Inco Super Select S12. Kita bahas keduanya ya teman-teman ya. Apa saja plus dan minusnya dan nanti saya akan buat kesimpulannya. Kesimpulannya ya menurut diri saya pribadi. Nanti kalau teman-teman punya kesimpulan, silakan aja ditulis, nggak masalah ya. Jadi kedua bor ini telah beberapa minggu terakhir menemani saya dalam kegiatan woodworking ya. Nah, adalah buat lemari-lemari kecil, buat rak-rak kecil menggunakan kedua bor ini. Yang satu saya gunakan sebagai bor, yang satu lagi saya gunakan impact driver, ganti-gantian ya. Kadang yang ini jadi bor, ya kadang yang ini jadi bor, ganti-gantian. Jadi dalam kegiatan woodworking yang biasa saya lakukan, pasti ada lah ya kendala-kendala apa saja yang saya rasakan dalam menggunakan kedua bor ini. Kali ini saya akan ceritakan kepada teman-teman. Ini di sini tidak ada uji coba lagi ya, karena kedua bor ini sudah saya buatkan kontennya tersendiri. Nanti kalau teman-teman belum lihat, silakan aja cek video saya atau nanti saya cantumkan di atas ya. Silakan klik aja. Yang pertama kita bahas apa nih ya? Kita bandingkan aja ya biar lebih enak gitu. Biar tahu nih bagusan mana atau memang lebih worth it mana untuk dimiliki. Oke, yang pertama Veforma ya. Veforma itu menang Inco teman-teman. Inco ini untuk segi tenaga mengalahkan Edon. Tenaga Inco ini mantep ya. Bahkan untuk yang Orion kemarin, ya ada tuh ya videonya sudah saya buat juga. Orion kemarin aja kalah sama ini. Padahal Orion itu punya 2 percepatan. Sementara ini hanya 1 percepatan ya. Itu untuk Veforma. Lalu untuk build quality. Kalau build quality, ini material bahannya sama-sama bagus ya. Tapi lebih bagus Inco untuk plastiknya. Lebih tebal Inco. Tetapi nih ya, untuk finishing dan juga bentuk saya lebih suka Edon, lebih cantik ya. Nih, lihat sendiri aja. Inco ini terlalu polos menurut saya, tidak ada gripnya. Sementara Edon ini ada grip karetnya ya. Jadi nggak pelit bahan untuk Edon ini. Sementara Inco dia pelit bahan mungkin karena motornya memang udah powerful. Jadi cost harganya itu untuk motornya mungkin ya. Ini mungkin hanya pendapat pribadi ya. Lalu untuk fitur menang Inco teman-teman. Kenapa saya bilang menang Inco? Karena fitur Inco sudah memiliki ini ya, indikator baterainya ada teman-teman. Jadi meskipun dapat 1 baterai, kita nggak akan khawatir ya kalau menggunakan Inco ini, karena kita tahu, oh tinggal segini lagi nih baterainya. Ya udah berhenti aja kerjanya dulu, kita cas dulu. Sementara Edon ini tidak ada indikator baterainya ya, jadi kita menebak-nebak saja nih teman-teman. Tapi untuk buat 3 ya, ada buat 3 kabinet lah, kabinet kecil, ukurannya itu kecil lah, bisa dibilang kecil, hanya untuk rak-rak sepatu. Ini belum habis ya baterainya ya, untuk kedua ini belum habis baterainya teman-teman. Lalu untuk baterai, ini baterai sama-sama 1,5 Ah. Kedua-duanya sama, 1,5 Ah. Dan daya tahannya juga sama-sama bagus, nggak ada masalah untuk baterainya. Lalu untuk cak juga sama-sama 10 mm dan pengunciannya sama-sama menggunakan 2 tangan, jadi belum menggunakan 1 tangan. Lalu chargernya ini ya, chargernya ini menang Inco teman-teman. Dia 10 watt sementara Edon ini adalah 8 watt. Sudah saya tes keduanya. Inco lebih cepat mengisi daripada Edon. Lalu untuk paket pembelian ya, paket pembelian itu sama, tidak ada beda, dapat 1 charger, dapat 1 baterai dan dapat 1 mata obeng, tidak ada beda. Lalu untuk harga, ini harganya nih berbeda ya. Untuk Inco harganya saya beli 300.000 pas. Sementara Edon saya beli dengan harga 190.000 pas. Sama-sama di Tokopedia ya teman-teman ya. Oh iya, satu lagi teman-teman, saya hampir lupa. Jadi kedua bor ini ngeklaim sama-sama punya garansi. Tetapi sampai sekarang ini saya nggak tahu ya bagaimana cara ngeklaim garansinya. Kalau saya sih memang prepare ya. Kalau beli bor di bawah 1 juta itu, saya nggak mengharapkan garansi. Kenapa? Karena ujung-ujungnya nanti kalau kita ngeklaim garansi, ujung-ujungnya itu sama saja. Cost-nya itu atau biayanya sama dengan membeli bor baru.
Lalu kesimpulannya, mana yang lebih worth it untuk dibeli? Inco atau Edon? Dengan harga ini 190.000, ini 300.000, bedanya 110.000, mana yang lebih worth it? Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya pribadi, yang worth it Edon ya teman-teman ya, 190.000 daripada beli Inco yang 300.000. Kenapa? Ya bor-bor yang seperti ini yang hanya memiliki satu percepatan ini ya memang kurang proper ya menurut saya untuk kegiatan woodworking. Tapi kalau untuk kegiatan rumahan sih oke-oke aja, nggak ada masalah. Dan hanya memiliki satu percepatan ini lebih bagus kalau memang teman-teman butuhnya untuk impact untuk driver untuk menyekrup, lebih bagus ini aja lah belinya daripada beli ini. Tapi ya terserah lagi ya, balik ke teman-teman lagi. Biasanya orang karena brand jadi bisa berpaling ya. Terserah teman-teman, saya balikin lagi. Tapi kalau menurut saya lebih worth it beli yang Edon kalau hanya untuk kegiatan-kegiatan rumahan atau hanya untuk dijadikan driver ya, atau untuk menyekrup. Oke, jadi gitu aja mungkin ya cerita-cerita kita kali ini. Ini singkat-singkat aja karena memang kedua bor ini sudah saya ulas, sudah ada videonya tersendiri. Ini hanya sekedar perbandingan aja supaya teman-teman nggak bingung mana yang lebih cocok untuk teman-teman miliki ya. Tapi ya itu tadi ya, kesimpulan yang saya buat ya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman yang sendiri, ya itu hak teman-teman, nggak jadi masalah. Silakan aja dituliskan di kolom komentar. Ya udah ya gitu aja ya teman-teman ya. Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.